Hai semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Ini adalah pembacaan tarot mingguan, tarot weekly, weekly tarot. Update energi, check-in energi minggu ini untuk kalian semuanya. Nanti timestamp untuk masing-masing zodiak akan aku taruh di deskripsi dan aku pin up di kolom komen. Oke. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan seminggu sekali yang aku bikin. Biasanya di postingnya sih hari Senin, tapi karena kemarin ada jadwalnya penuh gitu ya, jadi aku mundur ke Selasa. Selamat datang juga untuk yang sudah menjadi bagian dari Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Dan untuk kalian semua, semoga minggu ini dapat berjalan dengan lancar dan segala sesuatu yang terbaiklah pokoknya untuk kalian ya. Kalau ada masalah, ada kesulitan, semoga diberikan solusi terbaik. Dan akan selalu aku ingatkan bahwa ini adalah readingan secara umum dan general, tidak akan resonate untuk semuanya. Kalau tidak sesuai, jangan dipaksakan. Bila menyangkut orang lain, bisa vice versa. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, ya. Aries. Apakah pesan dan cerita untuk kamu di minggu ini? Sun card dalam keadaan terbalik, Eight of Cup dalam keadaan terbalik, Conflict Tower, King of Swords, Nine of Wands. Oke. Aries, mungkin kamu masih banyak hal-hal yang belum begitu jelas ya kalau yang aku lihat di sini, dan mungkin ini membuat kamu bingung, membuat kamu tuh struggle gitu loh di pikiran kamu. Karena banyak hal yang kalian belum jelas, belum mengerti dengan jelas gitu ya. Dan buat beberapa dari kalian mungkin kalian tadinya udah kayak ini kayaknya kok nggak ada harapannya sih. Oh, ini kok kayaknya nggak bisa berjalan sih. Sih sudahlah, gue udah nggak mau. Kayaknya rasanya seperti itu. Tetapi dikarenakan ada hal-hal yang belum jelas dan membuat kalian itu, ya kalau rasanya aku ngerti sih gitu ya. Aku ngerti sih kenapa kalian jadi balik lagi ke situasi itu gitu ya. Dikarenakan situasi yang tidak jelas ini, kalian mungkin tidak mendapatkan closure, kalian mungkin tidak mendapatkan ya tadi itu gitu loh, kejelasan itu. Sehingga ada satu keinginan karena kalian rasanya ya nggak enak gitu loh. Rasanya nggak enak untuk meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, untuk meninggalkan sesuatu yang kalian nggak pasti apa itu gitu ya. Karena tidak ada iya dan tidak ada tidak. Sehingga kalian masih yang, "Aduh, gue harus pergi apa enggak ya? Gue harus ninggalin apa enggak ya? Gue harus drop ini masalah apa enggak? Atau situasi ini harus gue lepasin apa enggak?" Dan itu akan kayak eee, mengha me menahan kalian gitu loh, menahan kalian. Nih, ada the Tower card. Ada satu battle, ada satu konflik. Dan ini aku rasa lebih ke dalam diri kamu, ke dalam pikiran kamu, di dalam pikiran kamu terlebih lagi. Kamu berusaha untuk berusaha untuk terus berjuang gitu loh. Berjuang, makanya itu kamu susah untuk bisa melangkah ke depan dan tidak melihat lagi ke belakang ataupun tidak menengok-nengok lagi ataupun tidak ngrecokin lagi, geritilin itu lagi yang di belakang kamu gitu ya. Padahal mungkin hal ini kadang kala gitu, situasi ini apapun itu, karena ini bisa menyangkut banyak hal, bisa menyangkut percintaan, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Hal itu kamu belum pasti secara 100% gitu loh. Ini belum 100% gue rasa tuntas.
Gitu loh rasanya. Dan mungkin di sini kamu masih mengatur strategi ya. Tapi aku lihat di sini buat beberapa dari kalian ini kemungkinan ada orang yang tadinya kamu pikir hal ini sudah selesai, tetapi muncul lagi ke permukaan gitu loh. Jadi bisa jadi ini adalah orang yang udah kayak nggak ada hubungan atau nggak ada komunikasi sama kamu, yang kayaknya udah pergi gitu aja dari kehidupan kamu gitu ya. Dan kamu pikir, "Oh ya sudahlah, memang kita udah selesai, nggak ada apa-apa kali ya." Tiba-tiba dia muncul lagi. Muncul lagi dengan misalnya mengirimkan pesan atau apa gitu ya ke kalian dan membuat kalian tuh jadi kepikiran lagi dan berharap lagi dan pengen fight lagi, pengen berjuang lagi gitu. Dan ini yang membuat kalian ada konflik. Kenapa? Ya kalian di satu sisi melihat apa yang situasi dan orang ini lakukan terhadap kamu dan kehidupan kamu. Dan kamu melihat mungkin banyak hal yang membuat kamu tidak happy dengan situasi ini. Tetapi ada di sisi lain ketidakterimaan kamu. Ketidakterimaan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan semulus apa yang gue inginkan dan tidak menghasilkan sesuatu yang gue inginkan. Nah, di sini yang aku lihat adalah pintar-pintarlah mencari atau melakukan satu tindakan dan bersikaplah. Punya sikap. Bersikaplah. Punya sikap. Kalau yang aku lihat di sini message-nya. Punya sikap dan mengambil tindakan, keputusan, dan melakukan hal yang terbaik dalam situasi ini. Karena kalau tidak, kalian akan berputar di sini-sini saja. Gitu loh. Three of Swords. Buat beberapa dari kalian, ini overall energinya ya. Three of Swords. Kamu mungkin sudah banyak dirugikan dan disakiti. Dan sebenarnya banyak sekali pelajaran dan pengetahuan yang kalian ambil dari situasi ini. Yang bisa jadi bahan pemikiran dan pertimbangan sebenarnya untuk kalian. Bagaimana gue harus bersikap? Bagaimana harus gue bertindak? Dan mungkin dikarenakan ini saat misalnya ada seseorang yang datang lagi, kalian mungkin ya gue suka tapi berat di tapi gitu ya. Tapi ada rasa senang tapi gitu lagi. Jadi ya kayak gini. Kalian mungkin mencemaskan, aduh nanti kalau gue udah kayak gini, gue nanti percaya lagi sama dia, nanti gue berharap lagi, nanti dia begitu lagi sama gue. Dan hal-hal seperti ini yang menyebabkan adanya konflik. Karena apa? Kamu selalu tidak pernah begitu jelas dengan apa maksud dan tujuan intentionnya orang ini terhadap kamu gitu loh. Dan mungkin ya mereka selalu kayak abu-abu gitu loh, selalu blur dengan cara mereka mengatakan sesuatu atau bertindak. Itu membuat kalian tuh jadi nggak ngerti mereka tuh mau kemana sih arahnya. Tapi ini juga bisa masalah pekerjaan gitu ya. Buat beberapa dari kalian mungkin masih belum bisa untuk masih pengen berusaha. Ini masih pengen berusaha. Masih ingin berusaha dalam hal yang kalian lakukan ini. Cuman yang aku lihat di sini kalian lagi cari strategi. Atau kalian harus lebih melakukan hal ini tuh bukan hanya dengan terbawa nafsu atau emosi, tetapi benar-benar harus mengatur strategi kalian dalam
mengambil langkah-langkah di dalam pekerjaan ataupun apa yang kalian lakukan ini. Dan kalau yang aku lihat di sini, ini masih banyak challenge-nya, kesulitan-kesulitannya. Dan ini yang menjadi tantangan-tantangan yang sekarang saat ini kalian lagi hadapi. Dan mungkin kalian di sini kalau ini adalah masalah pekerjaan, kalian lagi lagi berjuang. Kalau yang aku lihat ini lagi berjuang, gitu ya. Kalian mungkin ngelihat, oh ini jalannya pelan sekali, oh ini berkembangnya kok agak ini ya. Dan tapi kalau yang aku lihat ya, mungkin ini disebabkan juga dengan situasi dan kondisi yang saat ini kita semua sedang jalanin gitu ya. Ini masalah pandemik dan segala macam yang membuat kalian juga jadi tidak bisa leluasa bergeraknya gitu ya. Dan hal-hal ini yang membuat kalian tuh jadi banyak kepentok-kepentoknya. Tapi yang aku lihat kalian sedang mengatur strategi. Gimana sih supaya hal ini tuh bisa gue terus perjuangin. Cuman yang aku lihat mungkin sekarang situasinya di dalam pekerjaan kalian kurang begitu jelas. Kurang begitu atau mungkin kalian harus membutuhkan waktu kalau yang aku lihat di sini ya. Karena yang saat ini terjadi kalau yang aku lihat kalian tuh masih agak blur gitu loh. Ngelihat situasi ini tuh masih agak blur. Dan aku lihat di sini jangan terpancing emosi dalam mengambil satu tindakan dan dalam mengambil satu langkah gitu loh. Karena mungkin di saat ini kalian bisa jadi rasanya kayak panik gitu ya, rasanya kayak panik dan kalian jadi kayak stres. Dan saat-saat seperti itu biasanya di saat kamu mengambil satu tindakan itu ia terpengaruh dengan kepanikan-kepanikan itu dan seringnya bisa jadi malah salah ambil tindakan gitu loh. Jadi kalau yang aku lihat di sini, coba deh dipikirin lagi, kasih waktu sebentar, lihat dengan jelas dan turunin semua emosi-emosi kamu dulu gitu ya, sebelum kamu melakukan sesuatu ataupun sebelum kamu mengambil satu tindakan. Karena yang aku lihat di sini ada satu rasanya seperti rasa panik gitu loh. Oke? Ini adalah untuk Aries, kita lanjut ke Taurus. Oke Taurus, ini adalah readingan untuk kalian ya. Ace of Pentacles, the Hierophant in reverse, Knight of Pentacles in reverse, Five of Cups, Judgment. Oke, Taurus, yang aku lihat di sini kalian baru saja mungkin keluar dari satu komitmen, satu hubungan, satu kontrak ya. Dan aku melihat di sini kalian melihat adanya kayak jalan buntu gitu loh, kayak gua kayaknya nggak bisa meneruskan hal ini. Gua kayaknya nggak bisa melihat adanya kemungkinan dari situasi ini bisa berkembang ataupun bisa baik ke depannya. Sehingga kalau yang aku lihat di sini, kalian merasa gua harus mengambil satu tindakan. Dan ini mungkin merupakan panggilan yang berkali-kali sudah kalian dengar berulang kali, cuman kalian mungkin tidak mendengarkan hal itu gitu loh. Tetapi yang aku lihat di sini, kalian melihat bahwa kalian tidak bisa menghandalkan situasi ini, kalian tidak bisa menghandalkan orang ini tidak kemana-mana, situasi ini tidak kemana-mana, berjalan di tempat dan tidak akan bisa dibawa atau digeret maju ke depan. Dan mungkin kalian masih dalam masa-masa yang berat ini gitu ya. Karena apa yang aku lihat di sini kalian mungkin masih banyak penyesalan-penyesalan yang ada di dalam hati kalian. Kenapa kalian membiarkan diri kalian di situasi ini terlalu lama? Kenapa gua nggak waktu itu cepet-cepet mengambil tindakan ini? Kenapa gue banyak
kenapa gue, kenapa gue, kenapa gue, yang kalian tanyakan ke dalam diri kalian dan mungkin kepada orang tersebut gitu ya. Dan ini di sini yang aku lihat kalian mungkin masih terfokus dengan segala sesuatu yang sudah lalu ini. Karena kita punya the Five of Cups di sini ya, Five of Cups. Yang kalian sedang liatin itu adalah cangkir-cangkir atau cups-cups yang tergeletak dan tumpah ruah. Kalian masih fokus kepada hal-hal yang banyak membawa membawa perasaan-perasaan nggak enak di dalam diri kalian gitu loh. Sedangkan sebenarnya ada hal-hal yang masih bisa kalian gunakan, cups yang masih tegap yang ada sebenarnya di dalam tangan kalian gitu ya, dibanding dengan hal-hal yang sudah tumpah ini. Jadi kalau yang aku lihat di sini, saat-saat ini adalah saat-saat di mana kalian bisa fokus kepada diri kalian, menurture diri kalian sendiri gitu ya. Mungkin saat ini kalian lagi banyak amarah, banyak kesedihan, banyak sakit hati gitu ya dengan melihat kejadian yang baru. Mungkin baru ini relatif buat semua orang ya, bukan mungkin tapi akan relatif gitu loh. Baru itu bisa tergantung masing-masing orang. Tetapi yang aku lihat di sini, berikanlah usaha kerasmu, segala sesuatu yang kamu lakukan yang sebaik mungkin, cinta kalian yang sekenceng-kencengnya itu kepada orang lain, kepada diri kalian sekarang. Karena yang aku lihat pada saat ini, yang paling membutuhkan penghiburan itu, yang paling membutuhkan kasih sayang itu, yang paling membutuhkan cinta kasih itu ya diri kamu saat ini. Tapi kalau kamu terus-menerus terfokus akan orang itu, luka itu nggak akan sembuh-sembuh. Kamu malah akan terus mengorek luka itu. Amarah itu akan terus muncul. Dan saat kamu mengizinkan hal itu terus bertambah dan semakin menguasai kamu, semakin kamu sebenarnya merugi. Karena apa? Kamu membiarkan hal-hal tersebut menguasai kamu, mengontrol kamu. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk happy-happy. Kamu berhak untuk bersenang-senang. Kamu berhak untuk dicintai dan dikasihi. Dan kamu berhak untuk dimengerti. Dan kalau ada orang yang tidak bisa melakukan itu, jangan diri kamu pun tidak bisa melakukan itu terhadap diri kamu sendiri. Dan ini masalah forgiveness and learning kalau yang aku lihat dari judgment card-nya. Mungkin buat beberapa dari kamu susah dong, dia udah begini, begitu. Gimana caranya gue mau nerima dia? Gimana caranya gue mau terima apa yang dia lakuin sama gue? Gue gak terima. Mungkin saat ini ya, buat beberapa dari kalian ini, gitu ya, buat beberapa ya, kalian masih masih banyak ketidakterimaan kalian terhadap seseorang. Dan kalian mungkin ya punya amarah-amarah gitu ya kepada mereka. Ya, biarkan saja mereka itu punya perhitungan sendiri dengan semesta dan yang kuasa gitu loh. Kamu tetap fokus dengan diri kamu. Dengan kamu berkubang dengan rasa amarah-amarahmu itu. Memaafkan itu bukan buat orang itu. Bukan buat orang itu. Mereka gak pernah minta maaf dan dia gak pernah merasa bersalah mungkin dengan apa yang dia lakukan. Tetapi kamu memaafkan itu untuk ketenangan kamu sendiri. Untuk kedamaian hati kamu. Karena di saat kamu punya amarah, kamu tidak akan tenang. Dan selagi kamu punya amarah dengan seseorang, itu adalah attachment kamu sama orang itu. Dan itu yang membuat kamu tidak bisa lepas. Dan tidak bisa move on. Kenapa kamu misalnya masih stalking, misalnya masih lihat-lihat, masih liatin fotonya, masih liatin chattingannya, mungkin buat beberapa mungkin masih ngelihat sosial medianya dan lain sebagainya, dan mungkin kadang-kadang terpikir dia lagi ngapain ya sekarang? Oh jangan-jangan dia lagi gini dan lain sebagainya. Kenapa ada itu? Karena di dalam
diri kamu tanpa kamu sadari. Walaupun kamu bilang, gua sudah move on, gua sudah lepasin dia, tapi rasa amarah itu adalah sangkutan antara kamu dengan mereka. Dan di saat kamu tidak bisa memaafkan hal itu, berdamai dengan masa lalu kamu, berdamai dengan apapun yang sudah lewat, dan masih terpaku dengan gelas-gelas yang tumpah ini, itu akan selalu terkait. Dan itu bukan melukai mereka, melukai kamunya. Makanya setiap kali apa hal yang dilakukan di saat kita mau move on, memberikan, memaafkan situasi itu, karena dengan memaafkan kita bisa ikhlas dan kita bisa menuluskan dan kita bisa menyerahkannya ke yang kuasa, kepada semesta ini. Ya, ini yang seharusnya sudah terjadi, gue harus move on, langkah gue akan ringan karena gue udah ngeletakin beban-beban gue ke Sang Pencipta gitu loh. Sudah menyerahkannya, sudah berserah. Begitu. Oke? Taurus, ini untuk kamu. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi ke Gemini. Hai Gemini, ini adalah readingan untuk kalian, Gemini Sun, Moon, Rising di minggu ini. Nine of Wands dalam keadaan terbalik, Three of Cups dalam keadaan terbalik, Three of Swords dalam keadaan terbalik, Queen of Pentacles dalam keadaan tegap. Oke, di sini yang aku lihat beberapa dari kamu, mungkin saat ini kamu melihat situasi dan kondisi yang kamu sedang hadapi ini tidak memberikan kamu satu kepuasan, ataupun kamu merasa bahwa kayaknya gue udah gak mau fight lagi, gue udah gak mau berjuang lagi untuk hal ini, gue udah gak mau lagi memberikan tenaga gue, pikiran gue, dan waktu gue, dan lain sebagainya untuk hal ini, untuk mempertahankan. Kayaknya kalian sudah menyerah gitu ya, menyerah, udah give up dengan situasi kalian saat ini yang aku lihat di sini. Karena kalian merasa tidak mendapatkan support, tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan apresiasi mungkin dari seseorang. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, kalau ini mengenai hubungan, kalian mungkin melihat adanya ketidaksetiaan seseorang. Ini mungkin orang yang sudah lalu gitu ya, ataupun yang sekarang sedang bersama kamu. Dan mungkin kamu baru melihat ataupun kebenaran ini baru terungkap gitu ya, sehingga kamu ini kayaknya kamu baru menemukan adanya satu rahasia, sesuatu yang disimpan, ditutupi dari kalian gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kalian mendapatkan satu clarity gitu ya, clarity bahwa ada hal-hal yang yang membuat kalian itu sakit hati. Ini bisa terjadi di dalam hubungan keluarga, bisa terjadi dalam hubungan percintaan, bisa terjadi di dalam pekerjaan juga bisa gitu ya. Dan ini mungkin menyebabkan kalian ya menyerah untuk tidak meneruskan hal ini lagi. Gue nggak mau lagi ada di sini, gue nggak mau lagi berjuang untuk hubungan ini ataupun di dalam pekerjaan ini ataupun usaha ini ya. Silahkan disesuaikan masing-masing, karena yang aku lihat di sini, kalau ini masalah pekerjaan, kalian mungkin tidak merasakan adanya keadilan ataupun sesuatu yang berguna ataupun mendatangkan hasil yang cukup untuk kalian. Kalian mungkin ngerasa juga bahwa di tempat ini kalian kurang bahagia gitu loh, kurang happy. Dan mungkin buat beberapa dari kalian jadi kayak tidak punya waktu juga gitu ya untuk
senang-senang, untuk menyalurkan kesenangan kalian juga tidak bisa gitu ya. Kayaknya gua harus dipaksa-dipaksa terus begini, dan kayaknya gua nggak ini deh, kayaknya gua nggak mau lagi ada di sini. Itu yang aku lihat. Dan mungkin di saat itu ya kamu ngelihat bahwa kamu tidak mendapatkan support itu gitu loh, kamu tidak mendapatkan penghargaan itu juga bisa gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini, dari segala sesuatu yang kalian jalani ini ada hal yang sebenarnya tanpa kalian sadari itu membentuk kalian, mendewasakan kalian. Dan hal-hal ini ya juga membuat kalian lebih mengerti gitu loh, mengerti tentang orang lain, mengerti tentang apa sih yang kalian senangi. Dan kadang-kadang di saat kita tidak melihat hal itu gitu ya, kita jadi sebenarnya kadang-kadang tidak melihat, gua tuh sebenarnya sukanya apa sih yang gue butuhin, apa sih yang gue mauin. Nah, di saat kita misalnya eee, melihat gitu loh bahwa banyak hal-hal yang disorot gitu ya, dan diperlihatkan kepada kita, dan itu membuat kita kurang nyaman gitu. Itu membuat kita belajar bahwa, "Oh, ini gua nggak suka. Oh, gua nggak pengen dalam situasi ini. Oh, kalau gue berteman sama dia, dia hanya membawa gua ke" misalnya, "ke dalam masalah," ataupun gua ada di dalam hubungan ini, ternyata sebenarnya gue nggak bahagia di dalam hubungan ini. Ternyata gue, apa ya, terlalu membiarkan diri gue untuk diatur-atur atau dikontrol, dan gue tidak menjadi diri gue sendiri, dan ternyata gue udah memberikan apa yang gue bisa, gue diselingkuhin gitu ya. Masih banyak hal lain yang kalian mungkin bisa melihat, oh ternyata selama ini gue tidak melihat hal-hal tersebut dikarenakan mungkin kamu terlalu sibuk ataupun kamu tidak mau melihat kebenaran itu sendiri gitu ya, dan kamu mungkin berusaha mempertahankan hal itu sehingga kamu membutakan mata kamu dalam melihat hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk diri kamu sendiri. Nah, hal ini kalau yang aku lihat di dalam hubungan ini ada third party, ya. Karena kita punya Three of Swords, karena kita punya Three of Cup dan keadaan terbalik. Dan ini yang membuat kamu menyerah gitu. Gua udah nggak mau lagi berjuang. Untuk apa? Gue udah berusaha, tetapi ya gua nggak hubungan ini ya nggak baik lagi untuk kamu gitu loh. Rasanya seperti itu. Dan buat beberapa dari kamu ya, kamu lagi fokus dalam mencari uang, dalam karir kamu, dalam usaha kamu. Itu yang aku lihat di sini. Oke, Gemini, ini adalah readingan untuk kalian. Three of Pentacles dalam keadaan terbalik. Knight of Cup dalam keadaan terbalik. King of Wands dalam keadaan terbalik. Five of Swords. Dan King of Cup dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat sih, Cancer, kamu lagi banyak banyak fight gitu loh. Minggu ini kalau yang aku lihat ini kamu sedang berjuang. Dan kamu mungkin berusaha berusaha untuk menunjukkan kerja keras kamu. Kalau ini di dalam pekerjaan gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini kamu berusaha menunjukkan kerja keras kamu, upaya-upaya kamu gitu ya, untuk bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin kayak kamu lagi overly sensitive kalau yang aku lihat di sini. Sehingga hal itu tuh agak berpengaruh di dalam kehidupan kamu sehari-hari dan di beberapa area
pastinya akan menyebar ke seluruhnya gitu ya. Dalam kamu kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kamu, dalam dalam diri kamu pribadi, dalam hubungan kamu dan lain sebagainya. Karena apa yang aku lihat di sini, kamu mungkin sedang down, kamu sedang mungkin gampang marah, gampang sedih gitu ya. Dan hal ini berpengaruh juga dalam kamu lagi bekerja. Dan mungkin kamu melihat bahwa orang lain tuh tidak bisa mengapresiasi kerjaan kamu, tidak bisa melihat dan menghargai pekerjaan kamu gitu ya. Dan mungkin itu akhirnya jadi membuat kamu marah ataupun mungkin membuat kamu jadi kayak keblok gitu loh, kreativitas kamu tuh keblok dan jadinya kamu jadi kayak, "Aduh gue gimana ya mau ngelakuin ini, nggak bisa, ngelakuin ini nggak bisa," dan kayaknya kamu lagi apa ya, lagi perasaannya tuh lagi berat gitu kalau yang aku lihat. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini ada konflik. Ini bisa antara konflik antara kamu dengan orang lain ataupun konflik antara dirimu sendiri. Buat beberapa dari kamu, iya, ini emosinya lagi tidak stabil sekali gitu loh. Nah, di sini yang aku lihat, pesannya adalah fokus terhadap diri kamu, fokus terhadap, hal-hal yang penting-penting. Karena apa? Banyak yang aku lihat di sini hal-hal sekeliling kamu yang nggak penting, tetapi dikarenakan kamu lagi perasaannya lagi begini, hal yang nggak penting kamu jadiin penting. Hal yang tadinya nggak ada masalah bisa jadi masalah gitu loh. Jadi fokus terhadap hal-hal ini gitu ya. Dan dikarenakan emosi kamu lagi berantakan begini, ya kamunya butuh tenang dulu. Butuh tenang dulu sebelum kamu misalnya melakukan sesuatu atau mengambil satu keputusan atau tindakan. Itu yang aku lihat. Karena apa? Banyak yang aku lihat kalau apa yang kamu lakukan di minggu ini itu terpengaruh dari suasana hati kamu yang sedang tidak menentu ini, gitu. Dan ini rasanya seperti kamu tuh kayak, "Gua kok kayaknya nggak bisa ya mengontrol ini." Nah, hal-hal kayak gini tuh kadang-kadang ya bisa ditanggulangi dengan apa ya, iya fokus tadi. Fokus itu gimana Kak caranya, supaya aku bisa fokus terhadap hal-hal yang baik-baik? Meditasi bisa, ataupun ya fokus gitu loh dengan hal yang penting untuk kamu, fokus ke dalam pekerjaan kamu. Jangan membiarkan perasaan ini mengambil alih gitu loh, ataupun menguasai kamu dan membuat kamu jadi nggak karu-karuan gitu. Dan bisa jadi dikarenakan, ini ya, dikarenakan perasaan yang tidak menentu ini, kamu tuh bisa jadi kayak nyari gara-gara gitu loh, secara kamu tidak menyadari. Ya kadang-kadang kalau kita lagi bad mood ya, orang ngomong apa nggak maksud kemana kitanya, bisa punya perasaan kalau dia misalnya menyinggung kita dan segala macam gitu loh. Dan akhirnya jadi ribut. Gitu. Gitu Cancer ya. Jadi tenangin diri kamu, tenangin perasaan kamu. Pakai logika ya, pakai pikiran yang tenang, melihat segala sesuatunya. Dan mungkin ya ini dipengaruhi dengan buat beberapa dari kamu dipengaruhi dengan adanya hubungan yang kalian lagi miliki atau yang sedang bermasalah sehingga kaliannya pun juga jadi nggak enak sendiri gitu atau enggak misalnya kalian lagi berhubungan dengan orang lain maksudnya seseorang yang kalian dealing saat ini gitu ya yang membuat kalian mungkin karena dia perasaannya nggak enak jadinya apa ya jadinya mempengaruhi lah pokoknya. Nah, itu butuh untuk menenangkan diri kalau yang aku lihat di sini. Oke Leo, ini adalah readingan untuk kalian di minggu ini, cerita dan pesan untuk Leo. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars,
Leo, 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 Leo. Knight of Pentacles. Perlahan tapi pasti. Devil card. Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik. Six of Swords. Ya, perlahan tapi pasti. Buat beberapa dari kamu baru memasuki satu kontrak atau satu komitmen. Tetapi buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu mempunyai satu deal gitu ya. Deal ini bisa antara kamu dengan orang lain ataupun antara kamu dengan diri kamu. Apa yang kamu janjikan, apa yang menjadi komitmen kamu. Misalnya kamu memilih untuk gue pengen melakukan sesuatu. Pastinya ada komitmen gue harus konsisten, gue harus melakukan ini dengan apa, dan itu adalah janji-janji kamu kepada diri kamu sendiri. Dan terkadang ya, bukan terkadang sih, umumnya, seringnya, saat kita berjanji sama diri kita sendiri, sama berjanji sama orang lain, kita tuh lebih pandai menjaga janji kita ke orang lain daripada kita berjanji kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kamu punya janji-janji itu kepada dirimu sendiri, nah coba dilihat ya. Misalnya mungkin mau merubah cara hidup atau pola hidup, pola makan, pola apalah segala macam. Bukan pola baju pokoknya. Tapi kalau yang aku lihat di sini kalian mempunyai sesuatu yang kalian set up gitu ya. Dan ini kalian sedang berusaha jalani. Dan mungkin saat ini kalian merasakan bahwa hal ini tidak mudah gitu ya, tidak mudah, tidak gampang. Buat beberapa dari kalian yang baru misalnya masuk ke dalam satu hubungan, mungkin ini masih dalam dalam tahapan saling mengenal, saling beradaptasi, dan tentunya di saat kita beradaptasi masuk ke dalam satu hal yang satu komitmen atau satu hubungan atau satu kontrak, baik ini masalah percintaan maupun masalah pekerjaan gitu ya. Tentunya ada hal-hal yang kita harus mengadjust diri kita dengan hal-hal tersebut. Di mana kadang-kadang itu tidak mudah gitu ya. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini ada hal-hal yang membuat kamu ini tuh lebih ke pikiran kamu kalau yang aku lihat di sini ya. Mungkin kamu meragukan diri kamu, melihat situasi kamu sepertinya tidak kemana-mana, melihat situasi kamu sepertinya stuck, melihat situasi kamu sepertinya tidak berkembang dan memberikan hasil yang masih belum kelihatan gitu ya buat beberapa dari kamu, dan itu muncul keraguan kamu mulai meragukan diri kamu, meragukan kepintaran kamu, meragukan skill kamu, meragukan kebiasaan kamu dan lain sebagainya. Dan hal-hal ini tanpa kita sadari memberikan sesuatu yang tidak sehat. Iya, tidak sehat untuk diri kita sendiri. Dan itu hanya memberatkan perahu kita ini gitu ya. Kalian lagi berusaha menenangkan diri kalau yang aku lihat di sini ya. Mungkin buat beberapa dari kalian merasa dalam situasi ini dikontrol. Ada yang mengontrol kalian. Bisa jadi situasi ini sendiri membuat kalian tidak mempunyai satu keleluasaan pun dalam misalnya bersenang-senang gitu ya, ataupun melakukan hal yang kalian inginin. Jadinya kalian merasa, aduh kok kayaknya gue nggak begitu suka ya dengan keadaan ini. Dan ini juga bisa kalian misalnya ada orang yang berusaha mengendalikan ataupun mengontrol kalian. Dan membuat kalian tuh ngerasa jalan kalian tuh nggak kemana-mana. Tetapi mungkin kalian sedang berusaha bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang hal-hal yang lebih jauh gitu loh. Kalian mungkin lagi
lagi banyak memikirkan, gua harus ngapain. Ini. Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kalian ini, kalian lagi bekerja mencari cara untuk bisa menambah penghasilan kalian, ataupun ini kalian lagi berusaha mencari pekerjaan ya. Dan buat beberapa dari kalian ini aku lihat kalian mungkin lagi punya masalah di dalam bidang keuangan ya. Buat beberapa dari kalian ini bisa jadi ada masalah dengan hutang dan kalian lagi berusaha mencari jalan keluar. Sesuatu yang bikin kalian mungkin jadi nggak tenang, ditambah lagi dengan situasi yang sekarang kita sedang jalanin gitu ya. Dan kalian ngerasa kayak kok gue kayaknya nggak ada jalan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini sih, kalian lagi berusaha ini. Lagi melakukan satu upaya dan satu usaha gitu. Bisa jadi kalian sedang mengharapkan adanya bantuan. Oke Leo, ini adalah readingan untuk kamu. Kita lanjut ke Virgo. Oke Virgo, ini adalah readingan kamu untuk minggu ini. Virgo Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, boleh juga. Chariot, Lover card dalam keadaan terbalik. The World, Ace of Pentacles. Ini Virgo. Oke, kalau yang aku lihat di sini ya Virgo, buat beberapa dari kalian mungkin baru saja meninggalkan satu hubungan, keluar dari satu hubungan juga bisa, keluar dari satu komitmen juga bisa. Dan ini juga bisa jadi merupakan hal-hal atau kebiasaan lama yang kalian biasanya lakukan ataupun menjadi kayak lifestyle kalian gitu ya. Bisa jadi ini kalian tinggalkan. Hal-hal yang nggak berguna, hal-hal yang cuma jadi masalah, hal-hal yang jadi penghambat, hal yang tidak bisa lagi dipertahankan dan nggak works lagi buat kalian. Ini yang aku lihat kalian lagi berusaha untuk meninggalkan. Kalian lagi berusaha untuk memacu diri kalian maju ke depan ya. Dan aku lihat di sini kalian melihat adanya peluang-peluang. Ya, Virgo paling pintar tuh ngelihat kayak begituan. Ngelihat peluang-peluang. Apa yang harus gue kerjain lagi ya? Apa yang harus gue lakuin lagi ya? Gimana caranya untuk mendapatkan masukan? Gimana caranya dapat bonus? Gimana caranya dapat ekstra? Gimana caranya untuk hal-hal seperti itu yang membuat kalian itu sebenarnya lumayan terbantu gitu loh. Di dalam bidang misalnya kalian baru putus gitu ya. Kalian tuh kayak lagi memfokuskan diri kalian tuh ke pekerjaan kalian, ke usaha kalian, ke keuangan kalian. Dan ini membantu kayak memboost kalian untuk bisa maju ke depan. Jadi kalian kayak mengalihkan fokus kalian gitu loh dari masalah-masalah yang menyedihkan hati ini. Dan biasanya orang bilang gitu ya, Virgo itu paling pintar untuk memisahkan emosinya dia gitu loh. Untuk men-split dirinya dengan emosinya. Dan ya kalau aku bilang sih nggak 100% benar gitu ya. Ya tergantung lagi kan, setiap orang kan punya keunikan sendiri gitu ya, bukan dari sun sign-nya aja. Apanya, rising-nya, moon-nya apa segala macam itu kan menentukan. Tetapi satu yang memang yang memang melekat di dalam di dalam Virgo gitu loh adalah masalah dia dalam masalah koin-koin inilah pokoknya. Ya, jadi yang aku lihat di sini dia berusaha nih, si Virgo ini berusaha untuk terus maju ke depan dan fokus dengan hal lain gitu loh. Walaupun dia baru melewati masalah
sedih-sedih ini gitu ya, karena dia baru putus atau dia baru keluar dari satu komitmen dan dari satu, eee, inilah pokoknya masalah yang menyakitkan gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini dia sedang mau move on, dia sedang move on gitu ya, sedang memecut dirinya untuk terus maju ke depan dan melepaskan diri. Ini karena kita, punya the hangman in reverse gitu ya. Dia sedang memacu dirinya, dia nggak mau lagi di situ menjadi korban, dia nggak mau lagi di situ gantung-gantung nggak jelas, arahnya gitu ya, dan dia pengen untuk menyelesaikan segala sesuatu ini. Karena apa kalau yang aku lihat di sini, eee, mungkin buat Virgonya sendiri merasa bahwa hal ini sudah dibiarkan terlalu lama, sehingga kayaknya kalau gue stall-stall, kalau gue menunda-nunda hal ini nggak akan selesai-selesai. Tetapi kalau yang buat beberapa dari kamu ya, beberapa dari kamu tuh rasanya kayak kamu mungkin digantung sama seseorang. Ini aku ngelihat ada skenario lain gitu. Kamu digantung sama seseorang dan kamu rasanya kayak nggak kemana-mana. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ini seperti kamu melihat lagi atau kamu misalnya dia tiba-tiba memberikan kayak angin di mana kamu melihat, oh ternyata ini harus bukannya harus, tapi hal ini bisa dijalankan lagi gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini, kerja keras kamu ini akan mendatangkan hasil yang baik. Asal kamu tetap konsisten, asal kamu tetap nggak kendor gitu ya Virgo, ini akan mendatangkan satu hal yang baik yang bisa melepaskan kamu bahkan dari segala kesulitan-kesulitan kamu. Jeli melihat peluang-peluang ya yang ada di sekitar kamu. Ini ada completion ya di sini. Tapi ini juga bisa closure ya. Bisa adanya satu kejelasan. Buat beberapa dari Virgo, ini ada hubungan dengan orang yang ada di lokasi berbeda. Bisa jadi ini masalah LDR juga bisa gitu ya, Virgo. Dan kamu melihat kayak ada satu opportunities gitu loh. Satu opportunities. Dan kamu sedang menuju ke arah sana. Oke Virgo, ini adalah readingan untuk kamu. Kita lanjut ke Libra. Sekali lagi ya, apa pesan dan ceritanya untuk Libra minggu ini? Three of Cups, Four of Pentacles, Nine of Cups, Page of Wands. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu akan menerima satu kabar baik ya minggu ini. Dan aku melihat di sini, tuh kamu tuh kehidupan sosialnya gitu ya lebih aktif gitu loh. Dan di dalam minggu-minggu ini kamu lebih kayak mengembangkan, mengekspand koneksi kamu gitu loh, melink up dengan orang lain. Bisa jadi ini bersangkutan dengan pekerjaan gitu ya, membuat kamu kenalan sama orang ini, bekerja sama orang ini, gimana caranya ya kayak begitu gitu loh. Kamu memperluas connection kamu. Dan mungkin dari hal-hal ini kamu dari
dari kamu memperluas koneksi kamu ini, kamu mendengar misalnya kamu ditawarin pekerjaan ataupun kamu misalnya ada proyek apa, ataupun kamu dikenalin dengan orang-orang yang bisa jadi bisa menolong kamu gitu loh yang kalau aku lihat di sini. Dan mungkin beberapa dari kamu tuh, sebenarnya agak kurang pede gitu loh di saat, kamu misalnya dikenalin gitu ataupun kamu misalnya diserahin misalnya satu pekerjaan atau satu tugas gitu, kamu ada rasa-rasa yang kayak kamu, "Aduh gue nggak bisa nih, aduh gue takut nih, aduh gue" nah itu tuh hal-hal yang perlu kamu perhatikan gitu ya. Karena, kalau yang aku lihat sebenarnya kamu itu mempunyai talenta atau kamu punya kelebihan atau kamu punya apa ya, skill yang ada di dalam diri kamu yang kamu tidak pakai secara maksimal, itu yang aku lihat. Ya, Nine of Cup buat beberapa dari kamu di sini bisa jadi ini masalah perhatikan expense kamu, maksudnya pengeluaran-pengeluaran kamu, gitu ya. Karena aku lihat di sini mungkin buat beberapa dari kamu, kamu masih agak kurang stabil, tetapi mungkin kamu banyak yang, apa ya, banyak yang ingin kamu beli, kamu punya dan lain sebagainya, dan ini bisa mempengaruhi masalah keuangan kamu, gitu loh. Dan di sini sih ini mungkin nggak semua Libra ya, tetapi yang aku lihat di sini, eee, seperti kayak sisihkan sedikit untuk kamu tabung. Gua nggak tahu deh dari mana itu datangnya pesannya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, itu kayak ada, jangan dipakai untuk hal-hal yang nggak penting gitu loh. Karena mungkin buat beberapa dari kamu, sering mengeluarkan uang kamu untuk hal-hal yang mungkin kurang begitu penting, sehingga akhirnya di saat kamu, apa ya, menghadapi sesuatu yang penting, itu kamu nggak punya itu gitu loh. Ngerti kan? Ngerti ya mudah-mudahan ya? Ini yang aku lihat pesannya. Mungkin kamu lagi banyak hangout sama teman kamu gitu kan ya. Kalau hangout ya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Pikirkan mungkin karena ini, tanggal muda mungkin mungkin. Tetapi kalau yang aku lihat di sini adalah rasa percaya diri kamu itu harus dibangun. Kamu banyak melihat kekurangan-kekurangan, lebih ke fokus terhadap hal itu kalau yang aku lihat Libra. Nah, di sini yang aku lihat kamu dipanggil untuk bisa melihat hal-hal yang sebenarnya kamu punya, sebenarnya kamu bisa, sebenarnya kamu jago di situ gitu ya, tinggal kamunya, diasah lagi, dilatih lagi, diperdalam lagi, dipelajari lagi gitu loh. Sehingga di saat kamu mengetahui satu hal dengan pengetahuan yang cukup, itu kamu lebih punya satu percaya diri untuk melakukan atau menggunakan skill itu. Itu yang aku lihat. Tapi kalau yang aku lihat di sini, dikarenakan kamu mungkin memperluas, koneksi kamu dengan orang-orang ataupun kamu menjalin hubungan, apa ya, mempererat hubungan kamu dengan teman-teman kamu ataupun ini adalah dari hubungan tersebut, kamu, mendengar hal-hal yang membuat kamu happy. Oke? Ini adalah untuk ke Libra, kita lanjut ke Scorpio. Oke, Scorpio, ini adalah readingan untuk kalian minggu ini ya. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars juga boleh. Nine of Cup. Scorpio lagi fokus terhadap hal-hal yang membuat dia happy. Dia lagi fokus untuk mewujudkan cita-cita dan impian dia, harapan-harapan dia. Ataupun kalau yang aku lihat di sini kalian melihat bahwa situasi kalian ini berjalan seperti apa yang kalian inginkan ya.
Kalian mungkin gue nggak pengen lagi pusing-pusing. Gue nggak pengen lagi stres-stres. Gue nggak pengen otak gue, kepala gue cuman diselimutin sama hal-hal yang nggak baik-baik. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari Scorpio, mungkin dikarenakan kalian mungkin selama ini ngebiarin diri kalian kayak, apa ya, mungkin diperlakukan tidak baik oleh orang lain gitu ya, dan mungkin kalian selalu kayak diajak ribut mulu gitu loh sama orang gitu, dan kalian kayaknya, "Gue udah capek," gitu loh. Rasanya tuh minggu ini tuh kayaknya, tim pembacaan kalian, bodo amat gitu. Ini ini tim kalian tuh kayak, bodo amat. Gue udah nggak mau lagi ngeladenin ngeladenin orang-orang yang, apa ya, yang cuman bikin gara-gara sama gue, ataupun ini adalah pikiran-pikiran gue. Gue nggak pengen ngebiarin ini pikiran-pikiran negatif, menguasai gue. Itu rasanya seperti itu. Gue nggak mau stres lagi, gue nggak mau tertekan lagi, gue pengen lebih bebas, gue pengen lebih ceria, gue pengen happy, gue pengen seneng-seneng. Rasanya seperti itu. Scorpio lagi pengen senang-senang. Siapa sih Scorpio yang enggak, ya enggak sih? Cuman mungkin beberapa dari kamu, mmm, apa ya, kalian lagi tidak mau terlalu ngoyo gitu, rasanya seperti itu. Tidak mau terlalu ngoyo. Dan buat beberapa dari kamu, ini kamu lagi juggling ya, lagi mempertimbangkan sesuatu. Lagi mempertimbangkan sesuatu. Ini bisa jadi ada satu kabar ya yang datang ini. Kalau kamu lihat ada gogok bawa-bawa surat tuh, lihat. Ada satu berita. Berita yang mungkin membuat kamu happy ya. Berita yang sesuai dengan apa ya, yang membuat kamu happy gitu loh. Berita ini membuat kamu seneng. Cuman mungkin kamu masih agak bingung. Setelah menerima berita ini, gue harus ngapain gitu ya. Gue harus melakukan tindakan apa juga. Kamu rada-rada yang, harus bagaimana ya? Karena kalian kayaknya agak kurang mempunyai ide untuk menyikapi hal tersebut. Tapi yang aku lihat di sini, kalian lebih tersenter kepada diri kalian sendiri dalam minggu ini. Karena mungkin kalian ini lagi sibuk ya, lagi banyak aktivitas yang kalian lakukan, kalau yang aku lihat juga di sini. Dan kalian nggak mau gitu loh. Gue udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu, gue ditambahin ini, tambahin itu, enggak deh. Gue pengen fokus aja deh. Ini lagi belum bingung ini kan, nggak punya ide. Mungkin juga dikarenakan kalian lagi pengen menenangkan diri gitu ya, dikarenakan kalian mungkin sedang melakukan satu hal, terus kalian mungkin kreativitasnya agak keblok gitu ya, karena kalian mungkin sebelum-sebelumnya membiarkan kalian terkendalikan oleh emosi-emosi kalian yang tidak menentu. Nah, sekarang kalian mungkin, gua nggak mau ambil pusing deh. Dan mungkin kalian lebih ceplas-ceplos ya. Di minggu ini tuh kalian lebih ceplas-ceplos. Kayak, gua kayaknya nggak ada gunanya deh. Nutupin segala hal dan masalah-masalah dan hal-hal yang gue selama ini berusaha untuk nggak tunjukin sama orang lain. Kayaknya orang tuh harus sekali-sekali ngelihat ya, apa sih perasaan gue sebenarnya, apa sih pikiran gue sebenarnya, gitu loh. Rasanya tuh kayak gitu. Mungkin kamu selama ini selalu ngejaga perasaan orang, selalu ngejaga supaya, orang nggak terlalu dalam untuk mengetahui sesuatu hal atau gimana-gimana gitu ya. Tapi pada satu poin gitu ya, dan mungkin minggu ini adalah, masa-masanya gitu ya, di mana kamu kayak, gue nggak peduli orang mau ngomong apa, orang mau ngelihat apa, orang mau, melihat gue, nge-judge gue,
punya pendapat apa tentang gue atau ngomongin gue seperti apa, gue nggak peduli. Gue pengen jadi diri gue sendiri. Nah, itu rasanya seperti itu kalau yang aku lihat dari Scorpio. Kalau gue begini, lo mau apa? Lo mau apa? Gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Karena kamu mungkin menyadari dengan kamu menahan-nahan segala sesuatunya gitu ya, hanya membuat kamu tuh apa ya, akhirnya ditekan, dikendalikan, dikontrol oleh hal-hal tersebut yang kamu pikir bukan ngebawa gue jadi tambah bagus gitu ya, malah bikin gue tambah pusing. Nah, ini yang kamu kayaknya, ogah gue terus-terusan begini gitu loh, kayaknya begitu. Di di perasaannya tuh yang aku rasain, itu seperti itu. Hidup ini sebenarnya simple. Yang nggak bikin simple itu adalah gengsi. Yang bikin rumit itu hanyalah gengsi. Dan kadang-kadang di saat kita berusaha bikin orang nggak ngelihat ada apa dengan kita, ada masalah apa dengan kita gitu ya. Takut orang lain ngelihat kita gimana. Nah, itu tuh hal-hal yang bikin situasi rumit. Kadang-kadang kita hanya just be gitu loh, just be yourself, just be it gitu kan. Ya biarin aja, lakuin aja apa adanya, dan itu kadang-kadang bisa merilis hal-hal yang membuat kita tertekan selama ini gitu loh. Oke, Scorpio, kita lanjut lagi ke Sagittarius. Oke, Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian minggu ini. Ada apa? Oke. Hermit. Evaluasi. Buat beberapa dari kalian ini masalah juga evaluasi ya. Tetapi buat beberapa dari kalian mungkin sedang ya ini evaluasi ya. Hal yang sudah kalian lewati, kalian lagi melihat apa yang perlu kalian perbaiki, apa yang perlu kalian buang, apa yang perlu kalian putuskan gitu ya, dirubah dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kalian mungkin lagi banyak membutuhkan waktu sendiri, berpikir, introspeksi ya. Dan ini mungkin kalian berpikir, apa sih hal-hal yang membuat gue stuck selama ini? Apa sih yang membuat selama ini hal yang gue lakukan tidak maju atau tidak berkembang? Dan kalian lagi butuh waktu untuk berpikir. Buat beberapa dari kalian, ya bisa jadi ini adalah kalian berhubungan dengan Virgo ya. Cuman aku lihat di sini ada offering, ada tawaran. Dan mungkin ini yang membuat kalian berpikir, gue akan terima nggak ya tawaran ini? Bisa berjalan nggak ya? Bisa berguna nggak ya buat gue? Atau bisa jalan maju ke depan dengan baik nggak ya? Six of Wands. Four of Cups. Iya, ini kamu lagi. Kalau aku lihat sih ada tawaran, ada mungkin orang yang menawarkan sesuatu ya. Ini bisa jadi merupakan tawaran perhatian mengenai percintaan ataupun mengenai pekerjaan ataupun kerjasama. Tetapi yang aku lihat di sini kalian tidak begitu selera. Nggak begitu selera sebenarnya dengan hal ini. Bisa juga kalian misalnya melihat ada orang-orang di sekeliling kalian yang mungkin punya ketertarikan gitu ya kepada kalian. Tetapi yang aku lihat di sini, kalian tidak begitu interest gitu loh, nggak begitu tertarik dengan orang-orang tersebut. Nih, kucing. Nih, kalian lagi terpaku akan satu hal ini di sini. Kalian lagi banyak kontemplasi, introspeksi diri, banyak narik diri, nggak terlalu suka rame-rame gitu ya. Dan mungkin di sebelumnya kalian pernah mengutarakan sesuatu
yang mungkin kalian agak sesalin gitu loh terhadap seseorang. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini mungkin kamu merasa ada beberapa pihak yang menaruh ekspektasinya kepada kamu, menaruh satu harapan gitu loh kepada kamu. Dan mungkin mereka berharap kamu bisa melakukan apa yang mereka minta dari kamu. Bisa jadi ini adalah orang yang minta tolong sama kamu ya. Dan bisa jadi kamu berpikir untuk menerima ini atau tidak gitu loh. Tapi kamu mungkin rasanya agak capek. Agak capek dengan melakukan banyak hal untuk orang lain. Sehingga kamu mungkin harus berpikir lebih dalam dan lebih matang lagi. Siapa sih yang harus gue ikutin, siapa sih yang enggak gitu. Dan aku lihat di sini pesannya adalah fokus terhadap solusi. Jangan fokus terhadap masalah kamu, karena kamu tidak akan menemukan solusi di dalam masalah kamu. Iya, ini lagi reevaluasi. Buat beberapa dari kamu ini adalah masalah reevaluation. Maaf ya kalau ada suara-suara bunyi geser-geser. Iya. Dan aku melihat sih ya, buat beberapa dari kamu, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya tanpa kamu sadari diperhatikan oleh orang. Dan ya mungkin kamu tidak pernah sadari gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat di sini, bila kamu melakukan satu usaha ya, kamu sudah mulai mendapatkan udah mulai di-acknowledge gitu, udah mulai diperhatiin sama orang. Udah melihatlah adanya satu pergerakan gitu loh. Atau ini adalah kamu bagaimana caranya untuk kamu supaya membuat apa yang kamu lakukan ini dikenal oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang, diinginkan oleh banyak orang untuk pekerjaan dan bisnis. Kalau yang ini aku lihat buat beberapa dari kamu Sagittarius ya. Dan mungkin ini adalah kamu harus jeli-jeli dengan harus lebih aware gitu, waspada akan peluang-peluang yang ada di sekitar kamu yang mungkin bisa jadi dengan kamu terlalu terfokus dengan masalah kamu ini, kamu jadi tidak bisa melihat hal-hal tersebut, peluang-peluang, opportunities gitu loh, ataupun kemungkinan-kemungkinan yang bisa kamu ambil gitu ya untuk kamu jadikan bahan atau modal atau batu loncatan gitu ya dan lain sebagainya yang bisa membuat karir kamu, pekerjaan kamu, keuangan kamu juga bisa berkembang ke arah yang kamu inginkan gitu. Oke, Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian. Kita lanjut ke Capricorn. Apa cerita dan pesan-pesan kamu minggu ini ya. Kita lihat ya. Capricorn Sun, Moon, Rising, Venus, Mars juga boleh. King of Cup dalam keadaan terbalik. Chariot. Kamu lagi berusaha meninggalkan satu situasi untuk kamu melangkah maju ke depan. Tetapi in a way, kalau yang aku lihat di sini, minggu ini tuh kalau yang aku lihat kamu masih banyak turun naiknya gitu ya, masih tidak atau kurang stabil dalam emosi kamu.
masih ada suka gampang marah, masih sedih, masih pokoknya mood swing lah ya. Five of Cup. Kamu mungkin masih banyak menyesalkan. Kenapa sih segala sesuatu ini harus terjadi? Kenapa sih ini terjadi sama gue? Kenapa sih gue biarin ini? Dan masih bergelut dengan seandainya waktu itu, seandainya waktu itu, seandainya waktu itu gitu ya. Dan kamu mungkin masih dalam tahap denial ini, masih banyak hal-hal yang kamu bereskan, terutama di dalam perasaan kamu sendiri. Dan hal-hal ini mungkin yang membuat kamu merasa agak tersendat-sendat dalam proses untuk melepaskan segala hal yang di masa lalu yang udah harusnya kamu tinggalkan tetapi stuck gitu ya. Kamu ngerasa stuck, makanya kamu mungkin jadi kayak uring-uringan dan kamu mungkin agak stres gitu ya, dikarenakan hal-hal ini. Ya, kalau yang aku lihat di sini, lihatlah situasi ini lebih dalam. Maksudnya adalah situasi-situasi yang membuat perasaan kamu jadi tidak menentu, pikiran kamu juga jadi nggak menentu, jadi pusing, jadi banyak tekanan dan lain sebagainya. Karena mungkin kamu terpatoknya sama hal-hal yang tumpah-tumpah ini. Kamu mungkin terpatoknya dengan gelas-gelas yang sudah bleberan kemana-mana dan udah nggak ada isinya gitu loh. Tetapi kamu mungkin bisa melihat dari arah lain, dari sudut pandang lain. Dan kamu bisa melihat gelas yang masih penuh dan ada di tangan kamu sebenarnya. Dan mungkin dengan adanya hal-hal ini gitu ya, kamu diajak untuk bisa lebih mengenal diri kamu sendiri. Dan ini terutama kalau yang aku lihat adalah sebenarnya kejadian ini tuh membawa sesuatu ke permukaan di mana kamu bisa melihat diri kamu lebih dalam lagi dan mempunyai satu pengetahuan yang lebih dalam lagi, pengetahuan yang lebih banyak lagi. Dan aku lihat di sini, lihat lebih dalam ke dalam situasi ini gitu loh. Karena yang aku lihat di sini bisa jadi ada hal-hal yang kamu tidak ingin lihat, padahal hal itu adalah memang kebenaran yang sesungguhnya gitu loh. Dimana mungkin kamu masih punya harapan-harapan, ekspektasi-ekspektasi yang kadang-kadang hal itu kalau kita biarkan terlalu berlebihan bisa jadi obsesi dan hal itu bisa membuat kita jadi punya attachment gitu ya dengan sesuatu ataupun dengan seseorang dan membuat kita jadi susah untuk melepaskan itu dan merelakan itu dan mengikhlaskan hal tersebut bila hal tersebut atau situasi itu ataupun orang itu sudah tidak waktunya lagi ada dalam kehidupan kita. Dan bisa jadi ada hal-hal yang terjadi di dalam situasi tersebut yang perlu kamu lihat sebagai hal yang bisa memicu kamu untuk terus maju ke depan karena yang aku lihat adalah ya, selama kamu masih fokus terhadap masalah kamu, masih fokus dengan hal-hal yang tumpah-tumpah ini gitu ya, kamu masih banyak penyesalan gitu ya, kamu akan sulit untuk bisa melihat, jalan keluar dari situasi ini. Kamu akan sulit untuk melihat apa sih sebenarnya, hal positif yang bisa kamu ambil dan kamu kamu pergunakan untuk memperkaya diri kamu atau untuk membangun diri kamu dari hal-hal ini. Walaupun kadang-kadang kita menjalani masa-masa sulit gitu ya, menjalani masa sulit untuk bisa belajar, untuk bisa dapetin ilmu, untuk bisa lebih pinter. Tetapi kadang-kadang kita banyak sekali ketidakterimaan, banyak sekali ketidakrelaan kita saat sesuatu yang ingin kita pegang atau kita kuasai, itu diambil dari tangan kita.
Dan kita punya kecenderungan untuk ngatur-ngatur yang kuasa, untuk ngatur-ngatur semesta ini. Padahal apa? Kadang-kadang kita sendiri yang ngomong, "Aku tahu engkau tahu yang terbaik untukku." Nah, bisa nggak kamu implementasikan kata-kata misalnya di dalam doa-doa kamu bahwa kamu percaya bahwa Tuhan ataupun yang kuasa ataupun semesta ini tahu yang terbaik untuk kamu. Ini yang perlu kamu lihat lebih dalam lagi. Karena apa? Ada makna yang lebih mendalam yang bisa memberikan kamu kekuatan dari situasi ini. Oke? Ini adalah untuk Capricorn minggu ini. Kuat terus, semangat terus, ya. Lakukan dan fokus terhadap hal-hal yang penting-penting. Jangan nengok-nengok ke belakang. Ya, tetap maju ke depan, Oke, Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian di minggu ini, ya. Apa ini? Belum sudah meloncat kamu. Moon card. Apa yang tersembunyi? Apa yang tersembunyi, Aquarius? Ada sesuatu yang mungkin kamu pikir rasanya seperti disembunyikan dari kamu, atau sesuatu yang tidak jelas, gitu ya. Atau kamu merasa ada orang yang menyimpan rahasia lah dari kamu. Ini bisa jadi. Atau kamu ini yang nyimpan rahasia. Bisa aja. Ya, mungkin buat beberapa dari kamu merasa ada perubahan. Orang yang bersama kamu mungkin kok jadi nggak perhatian sama gue. Kenapa? Tetapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ada situasi yang kamu biarkan terus berlangsung dan akhirnya tertimbun dengan situasi-situasi baru dan hal-hal baru dan beban-beban baru sehingga agak kurang terorganize dengan baik. Ini bisa di dalam hubungan kamu, bisa di dalam kehidupan kamu, bisa di dalam keuangan kamu, ataupun bisa di dalam masalah pekerjaan kamu. Tetapi aku melihat di sini kamu seperti diajak untuk mengatur situasi ini gitu loh. Mengatur juga mungkin pekerjaan kamu, mengatur hal-hal yang kamu kerjakan juga bisa. Ataupun mengatur misalnya masalah-masalah kamu. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak melihat misalnya di dalam meja gitu ya. Kita taruh di situ, brak. Misalnya kita mau cari bolpen, kita kadang-kadang nggak bisa ngelihat. Karena apa? Ketumpuk gitu loh. Nah, hal kayak gini tuh juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita naruh dan akhirnya kita bingung. Mau mencari sesuatu, akarnya di mana, awalnya di mana, pangkalnya di mana, ujungnya di mana. Akhirnya udah keribet. Udah kayak kabel headphone, tau nggak? Ya nggak pernah lurus. Bangun tidur tiba-tiba udah ngejelimet lagi gitu kan. Dan akhirnya di saat kamu biarkan, simpul-simpul itu sudah terlalu sulit untuk dicari, ini gimana sih mau ngurutinnya gitu loh. Nah, hal ini bisa terjadi di dalam beberapa area dalam hidup kamu gitu loh, di mana kamu mesti kayak dive deep gitu ya ke dalam hal-hal yang mungkin perlu kamu kupas layer demi layer untuk bisa mengetahui apa yang harus gue lakuin, apa yang gue harus kerjain untuk membuat hal ini bisa berjalan ataupun bisa mencari solusi dari hal ini gitu loh. Kita punya the full card di sini. Banyak keraguan yang aku lihat di sini ya, banyak keraguan kamu. Ketidakpercayaan kamu ini bisa jadi ketidakpercayaan kamu terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu bisa, kamu dapat melakukan hal ini. Dan ini juga bisa bersangkutan dengan adanya nanti full moon, di mana kamu ada hal-hal yang harus kamu ubah.
kamu tinggalkan, yang tidak works lagi gitu, dengan situasi kamu, dengan perjalanan kamu, dengan diri kamu gitu ya. Hal-hal yang udah nggak bisa kamu pertahankan karena hanya membawa kamu ke dalam kesulitan juga bisa, atau tidak membuat kamu maju juga bisa. Tapi ini adalah masalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan kamu akan diri kamu sendiri. Kita punya 7 of Wands, berani mengambil sikap, berani berdiri, berani berdiri lah, tiap hari lu berdiri. Maksudnya berani berdiri untuk diri kamu dan tidak membiarkan orang lain menginjak-injak kamu, tidak membiarkan orang lain tidak membiarkan orang lain mengambil keuntungan gitu loh. Dan ini juga mungkin ketidakpercayaan kamu ini diakibatkan karena pendapat dan pikiran-pikiran orang yang masuk ke dalam kamu gitu ya, dan kamu berpikir, aduh iya ya, jangan-jangan gue nggak bisa, jangan-jangan gue nggak bakal mampu nih ngelakuin ini dan lain sebagainya. Dan hal-hal itu kadang-kadang membuat kita tuh jadi stuck ya. Satu hal yang paling besar dan paling utama dalam kegagalan seseorang adalah mendengarkan pendapat dan mulutnya orang lain. Salah satu hal yang paling berbahaya gitu loh, di saat kamu mau melakukan sesuatu, di saat kamu mau mewujudkan cita-cita dan impian kamu, di saat kamu mau melakukan usaha kamu, di saat kamu mau melakukan sesuatu lah pokoknya intinya gitu ya. Seringkali orang lain itu dengan mudah mengkritik, dengan mudah melontarkan pendapat yang kadang-kadang dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak bahkan gitu loh, ataupun itu adalah hanya pikiran mereka saja. Dan kamu harus mengerti bahwa setiap manusia itu punya pendapat sendiri-sendiri, punya taste-nya sendiri-sendiri, punya opininya sendiri-sendiri. Nah, dari kritikan-kritikan atau dari pendapat-pendapat orang ini, mana yang harus kamu ambil, mana yang tidak. Nah, itulah yang harus kamu filter. Kalau kamu mengambil semuanya, menyerap semuanya, yang ada kamu akan menjadi seperti apa yang orang mau, bukan menjadi diri kamu sendiri. Dan kadang-kadang saat orang bilang, jadi dirimu. Jadi dirimu sendiri yang mana? Yang kamu mau atau yang sudah diprogram? Karena apa? Saat kita tumbuh dewasa, kita sudah secara tidak langsung terprogram dengan maunya orang tua, terprogram dengan maunya guru-guru, terprogram dengan maunya si ini, dengan si itu, dan itu membentuk kita. Nah, sekarang siapa kamu yang sebenarnya itu kan apa yang kamu inginkan dan apa yang memang membuat kamu ya bergelora itu gitu loh. Siapa kamu? Kamu yang tahu. Nah, kadang-kadang kita melakukan sesuatu dan orang langsung motong gitu ya, ataupun langsung mengambrukkan segala semangat kita dengan mungkin hanya 1-2 kalimat. Itu hal-hal yang perlu kamu lihat dan perhatikan ya. Jangan biarkan ini waktunya kamu untuk bisa berdiri, untuk bisa memproteksi diri kamu. Jangan stuck di dalam kepala kamu. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif kamu meracuni diri kamu sendiri. Itu intinya kayaknya di situ. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif kamu, pikiran-pikiran negatif dari orang lain itu mengkontaminasi kamu dan meracuni kamu. Berdiri, protect diri kamu. Lindungi diri kamu dan berani bersuara, berani menyuarakan keinginan kamu dan melakukan itu gitu loh. Melakukan itu
dan menunjukkan mungkin dengan beberapa orang ngelihat kayak, "Alah lu mana bisa sih, alah lu mana mungkin sih, alah lu mana apa-apa segala macam." Nah, buktinya adalah hanya dengan caranya adalah hanya dengan pembuktian. Oke, Aquarius? Oke ya. Hai Pisces, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya. Kita lihat ya readingan kamu untuk minggu ini. Pesan dan ceritanya untuk Pisces untuk minggu ini. Pisces Sun, Moon, Rising, Venus, Mars juga boleh. Silahkan. Yang zodiak lain juga boleh. Dengerin juga nggak apa-apa. Pisces. Temperance card. Jaga keseimbangan. Ini kayaknya emosi kamu nih. Kamu lagi ada rasa nggak enak sebenarnya. Death card. Satu akhiran. Mungkin buat beberapa dari kamu masih belum bisa menentukan arah mana yang harus kamu tuju gitu ya. Tindakan apa yang harus kamu ambil, keputusan apa yang harus kamu ambil. Dan mungkin hal-hal yang sedang terjadi sekarang ini yang berusaha kalian pertahankan, kalian mungkin tidak mau untuk melepaskan sesuatu atau seseorang, ya. Dan hal ini sebenarnya hanya menyiksa kalian sendiri. Kalau yang aku lihat di sini, ini hanya membuat kalian jadi kehilangan keseimbangan, jadi nggak menentu, jadi pusing, jadi ngaco, jadi konsen kalian juga jadi nggak jelas gitu. Dan aku lihat di sini ini adalah adalah satu akhir gitu loh. Satu akhir itu bisa kalian mengakhiri satu hubungan, bisa kalian mengakhiri satu kontrak. Tetapi ini juga bisa mengakhiri sesuatu yang tidak bisa dipertahankan dan di cara-cara gitu loh. Maksudnya cara-cara kalian yang tidak bisa lagi dipertahankan atau dilakukan karena hal ini bisa jadi hanya membuat kalian ketemu lagi dengan masalah yang sama. Cara kalian menghandle sesuatu, cara kalian menghandle pekerjaan, menghandle hubungan kalian, mungkin ada hal-hal yang kalian lakukan terhadap diri kalian sendiri di dalam hubungan keluarga dan juga pertemanan, dan banyak hal yang mungkin harus kalian evaluasi ulang. Yang mana sih yang udah gue gak butuhin lagi? Yang mana sih yang hanya membuat gue jatuh ke masalah? Yang mana sih yang harus gue perbaikin? Karena apa? Ada satu ketidakseimbangan di sini, di mana kamu melakukan sesuatu lebih banyak daripada hal lainnya, di mana ini membuat kamu goyang, gitu ya. Mungkin ini di dalam kamu misalnya terlalu banyak bekerja gitu ya, sampai kamu lupa waktu, dan akhirnya kamu lupa memberikan waktu kepada hal lain, termasuk diri kamu sendiri. Tenaga kamu juga sama, keuangan juga sama, gitu ya. Perasaan, perhatian, cinta juga sama. Mungkin kamu menjadi pihak yang selalu memprovide. Sedangkan kamu tidak menerima hal yang semestinya kamu terima, gitu loh. Dan itu juga bisa membuat hal ini terjadi, di mana kamu merasa ketidaksenangan, ketidakhappyan di dalam situasi ini, membuat kamu marah, membuat kamu kesel, membuat kamu kesal yang tidak bisa diungkapkan gitu loh. Dan mungkin akhirnya dikarenakan kamu tidak bisa menyalurkan kekesalan kamu ini, akhirnya kamu menyalurkan di tempat lain. Misalnya, akhirnya karena kamu tidak bisa menyalurkan kekesalan kamu terhadap seseorang,
kamu akhirnya menyalurkan ke orang lain, gitu loh. Tanpa kamu sadari, amarah kamu misalnya, yang kamu punya terhadap misalnya pasangan gitu ya, atau orang yang kamu sukain dan lain sebagainya. Karena kamu nggak bisa keluar ngungkapin rasa marah itu sama mereka, kamu akhirnya meluapkan itu secara tidak sengaja, misalnya ke orang tua, ataupun ke anak kamu, ataupun ke teman kamu, ataupun orang di jalan yang nggak ada sangkut paut ya sama kamu, gitu loh. Karena apa yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang seharusnya berakhir, tetapi kamu tidak inginkan ini untuk berakhir. Tapi hal ini sebenarnya sudah kerap kali membuat kamu sedih, membuat kamu nggak happy, membuat kamu kehilangan gairah gitu ya. Cuman ya itu, kamu seperti masih bertahan. Nah, ini adalah hal-hal yang dimana kamu harus melihat dan membiarkan pun mengizinkan diri kamu untuk berani dan punya keberanian untuk melihat apa sih yang harus gue sudahi, apa sih yang harus gue ikhlasin, apa sih yang harus gue lepasin, apa sih yang harus gue ubah juga bisa. Dan kadang-kadang hal itu bukan hanya mengenai orang lain, tapi kadang-kadang juga mengenai diri kita sendiri. Dan hal yang biasa kita lakukan dan hal-hal yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Mana sih yang negatif, mana sih yang positif. Nah, itu yang perlu kalian lihat dan perlu kalian pilih-pilih gitu loh. Oke? Pisces, ini adalah readingan untuk kalian. Dan ini adalah readingan untuk minggu ini. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Lancar terus semuanya. Aku kirimkan semua energi-energi positif ke jalan kalian. Oke, semangat terus, berpikiran positif, dan be kind. Oke, sampai ketemu lagi. Namaste.